BTW Persita ini ternyata kalau gue baca-baca riset ternyata target mereka tuh 3 besar musim ini. Cukup apa ya? Walaupun menangnya agak-agak tuh waktu itu ya. Waktu itu agak-agak karena 2 gol penalti dan ya iuran sampai ya gitu-gitulah. Oke, selamat datang di Ruang Pak Dit. Setelah bahas Liga Eropa, bahas PSSI, kita bahas satu tim Liga 1 mulu anjir. Kenalan dulu. Apa? Kenalan dulu enggak? Enggak usah kan. Sudah di minggu yang sama. Iya. Jadi ada satu tim yang cukup mengejutkan bagi gua dengan performa yang impresif di 10 pekan Liga Super League ini gitu. Super League ini 10 laga awal cukup bagus. Setelah kalah di laga pertama, kemudian kalah di 2 laga pertama. Di 2 laga pertama. Iya. 2 laga awal kemudian imbang lawan Madura. Lawan Madura kemudian baru tuh 5 kemenangan beruntun dan imbang lawan Bali. Persita Tangerang. Laskar. Jauh ya berarti. Laskar apa? Pendekar Cisadane. Kalau Tangsel Warrior. Dewa. Iya, Pak. Banten Warrior jadi sekarang. Banten Warrior sekarang. Aduh, bukan Pick Warrior ya? Bukan. Elbara. Oke, dari awalnya kalah gitu kan, terus dibantai juga sama Persija 4-0. Ya. Terus sekarang ada di peringkat di bawah Persija justru. cukup menarik bagi gua. Di bawah Persija. Bahkan sempat ada di peringkat 2 di bawah Borneo waktu itu kan. Sebelum jeda internasional pas jeda internasional kalau gua enggak salah ingat. Gimana menurut kalian? Apa kuncinya? Kuncinya sebenarnya balik lagi ya apa statement yang pernah disampaikan Abdi, kalau kuncinya harusnya pelatihnya doang yang tahu ya, Carlos Peña ya. Kalau kita sebagai penonton menebak-nebak, menganalisis gitu apa kuncinya ya paling. Saya ingat kata-kata Maldini soalnya Mas. Oh gitu ya. Maldini apa Baggio ya? Ngomongnya gimana? Gua gak berani ngomong soal teknis. Itu urusan pelatih. Iya. Benar banget. Cuman kalau dari apa yang gue lihat gimana Persita dari awal sampai terakhir lawan Bali ya, Bang, cukup fleksibel. Berapa kali mereka melakukan perubahan komposisi dan formasi di skuadnya, kadang-kadang main 4-2-3-1, kadang-kadang main 4-3-3, terakhir bahkan sempat main 5-3-2 gitu. Dan dengan ketebalan skuad yang sebenarnya cukup oke ya, Persita ini di berbagai lini tuh ada pelapis yang nggak terlalu jauh lah gapnya, jaraknya, dan itu juga jadi salah satu keunggulan Carlos Peña juga untuk memaksimalkan skuad, karena kelihatan banget di ketika 2 pertandingan kalah lawan Persija sama lawan satu lagi siapa? Persebaya, terus imbang lawan Madura, setelah itu 5 kemenangan beruntun termasuk 4 kali di kandang kalau nggak salah ya. Itu jadi salah satu kunci juga. Ada beberapa pemain yang memang kelihatan banget dioptimalkan oleh Peña. Katakanlah misalnya Ryuji Utomo tuh di 2 pertandingan awal kalau nggak salah nggak main di lini belakang. Terus setelah itu dimainkan. Terus beberapa kali juga Gustianov didorong lebih ke depan nemenin Baisinhyong gitu. Di belakang si Kuzubaev sama ya Oha sama siapa? Baru Jardel ya. Jardel atau Zalnando. Jardel atau Zalnando itu gitu. Dan perubahan komposisi itu cukup menarik buat gue ya, ngelihat berapa kali Peña melakukan eksperimen itu, dan itu membuktikan kalau Peña ini termasuk pelatih yang cukup fleksibel, dan dari beberapa statement juga sempat gue baca menarik bahwa dia bilang kalau di setiap pertandingan dia nggak punya strategi baku gitu. Apa ngomong aja. Kayak dulu siapa Sriwijaya kasar tadi. Dia nggak punya strategi baku, jadi dia ngelihat siapa lawannya, maka itu yang akan diterapkan di pertandingan itu gitu. Persija dia ngomong kayak gitu sih. Ngomong gitu juga di Persija. Dan emang yang kita bahas waktu bahas Persija juga kan, bahwa Peña ini setiap pertandingan berubah-ubah, dan itu yang emang dilakukan di Persita juga, dan ternyata works gitu di beberapa momen gitu. Karena ya
balik lagi faktor skuadnya yang cukup tebal, lumayan tebal ya. Jadi ketika dia melakukan beberapa perubahan itu nggak terlalu berdampak negatif gitu, dan beberapa pemain pentingnya juga step up dari yang kegagalan 2 pertandingan, 3 pertandingan awal nggak menang, akhirnya bisa muncul gitu ya. Eber Beza akhirnya cukup oke gitu. Bahkan gue ngeliat Hoki Caraka yang cuman baru nyetak 1 gol kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu perannya ya cukup penting buat gue ya. Walaupun orang beranggapan Hoki ngapain sih di situ? Cuman mungkin orang sekilas ngeliat gitu. Hoki di depan gitu-gitu aja, tapi perannya cukup penting di depan gitu sebelum dia akhirnya biasanya dia ditarik di babak kedua gitu. Cukup penting untuk membongkar lini pertahanan lawan. Bukan buat ini apa? Buat apa? Kuota U23. Oh, kuota U23 ya juga. buat menaikkan engagement di medsos juga. Astaga. Arah yang situ lagi. Ya, tapi palingnya itu, dan ya penampilan Besinyong sama Gushenov itu cukup solid juga. Jadi selain fleksibilitas taktik yang work di Persita, si Peña juga dia bisa menampilkan soliditas pertahanan yang cukup oke gitu setelah kekalahan dari Persija yang dihajar 0-4. Dia kalau nggak salah setelah itu kebobolannya berapa ya? Mungkin 1-2 atau berapa? Dia banyak clean sheet-nya kalau nggak salah. Iya, banyak clean sheet-nya. Dan kalau dari data gue sebenarnya dari kekalahan itu ya, sampai sekarang baru kebobolan 5 gol. 5 gol. Berarti sekarang kan udah 9 pertandingan ya. 9 ya. Satu berarti cuma 6 pertandingan terakhir lah. 6 pertandingan atau 7 pertandingan terakhir lah gitu ya. 8 pertandingan. Kebobolan 5 gol ya untuk tim yang di awal musim pertandingan pertama langsung dibantai. Iya, yang diprediksi cukup bakal jadi calon degradasi. Iyalah. Cukup bagus lah. Kalau dulu gimana nih? Kalau menurut gua, bukan menurut gua sih, menurut Carlos Peña sendiri ya. Oh, jadi lu ngutip pinannya. Oke. Sebenarnya kalau apa yang terjadi di dalam timnya sebetulnya kan kalau nggak di lokasi nggak usah barcode ya. Nggak, jadi kenapa faktor Persita dari 4-0 terus bisa comeback ke atas, lebih ke faktor faktor chemistry di luar lapangan justru dominan gitu. Sebenarnya ini yang udah dilakukan sama Lefundes sebelumnya, cuman ya Carlos Peña berhasil meneruskan atmosfer bagus di ruang ganti. Carlos Peña juga sempat bilang ya, gue punya ruang ganti yang oke gitu. Kebersamaan squad kita lumayan menopang apa yang kita lakukan di lapangan. Dan itu sebetulnya nggak omong kosong juga, terbukti Peña juga berani mainin beberapa pemain gitu. Tadi Mas Irawan bilang rotasi yang dilakukan sama Peña dengan segala dari satu pertandingan ke pertandingan lain skemanya berubah-ubah. Lebih ke ya Peña berhasil membangun kepercayaan diri pemain-pemain, mau itu pemain junior, mau itu pemain senior, itu bisa dia percaya kalau ya pemain-pemain itu punya kualitas, kontribusi bagus lah untuk Persita. Itu kata Peña gitu. Jadi lebih ke itu gimana Peña menciptakan suasana kondusivitas yang bagus di dalam tim, yang akhirnya ya pemain-pemain akhirnya Ryuji bisa main juga, Tamir Toha tetap konsisten. Terus siapa itu pemain mudanya Ahmad Fat yang di tengah. Ya itulah. Ya, jadi pokoknya Ahmad Fahad. Jadi pemain muda dan pemain senior bisa dikasih kesempatan yang nggak ada terlalu gap yang terlihat jelas gitu antara pemain senior dan pemain junior, muda gitu. Jadi itu kunci keberhasilannya sih itu, terlepas dari faktor teknis atau strategi di lapangan ya. Memang di awal musim kita juga sempat bahas Peña tipikal pelatih yang fluid, yang fleksibel. Dia bisa main 3 back, dia bisa main 4 back tergantung kebutuhan yang menurut dia saat itu harus dilakukan apa. Ya itu yang bisa bikin Persita sekarang akhirnya bisa comeback dari kekalahan 4-0 di awal sampai 5 kemenangan beruntun kemarin sebelum imbang lawan Bali. Iya, itu maksud gua. Sebenarnya di Persita ini justru di paling enggak di 10 pekan awal ya, Carlos Peña kayak ngasih paham bahwa dia juga pelatih yang cukup berkualitas gitu untuk di Super League gitu. Karena kan sebelumnya di Persija ada banyak kritikan gitu. Banyak kritikan di Persija bahwa
Ya gue gak meragukan sih. Cukup gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Permainan Persija gitu-gitu aja. Padahal kalau gue ngelihatnya memang masalah teknis. komposisi pemain aja. Di Persija apa di Persita? Di Persija. Waktu di Persija. Terlalu gitu. tipis. Terlalu tipis. Kalau tipis iya. Striker cadangannya si Mik gimana? Mau ngapain? Si Mik udah di masa tuanya dan masih tetap main 3 back waktu itu. Yes. Sedangkan padahal waktu di pramusim dia udah nyoba 4 back dan cukup bagus. Pas main di liga malah balik lagi 3 back. Ya gitulah. Walaupun udah bagus. Tadi Abdi bilang ada faktor non teknis juga. Tapi balik lagi di Persita gue melihat dia menunjukkan bahwa dia punya ide. Dia pelatih yang adaptif. Dia bisa percaya ke semua pemainnya. Terbukti dengan tadi Mas Irawan bilang bahwa banyak komposisi yang berganti lah. Pemain-pemain tiba-tiba Jardel gantian sama Zalnando atau bek kanannya Toha gantian juga, di tengah ada Javlon. Senok. Nah di biasanya tuh yang ganti juga strikernya tuh si Alexa atau kadang-kadang pemain Ajepik itu ya. Iya, yang Alexa Alexa Ajepik kan. Alexa. Serbia kan? Serbia Alexa. Terus di tengah Eber Besa juga ada Pablo Ganet juga. Dan pemilihan pemain dia bagus ternyata, pemain asingnya. Ya kan setelah musim lalu ada Ramon Bueno, sekarang ada Raiko Rodriguez. Yang cukup impresif main di sisi kirinya Persita gitu. Tapi perubahan utama yang dia lakukan kalau gua ngelihatnya ya, itu setelah dihantam habis-habisan lawan Persija, dan gua ngelihatnya sempat berubah jadi awalnya 4-5-1 jadi 4-2-3-1. Terus itu kebobolannya cuma 1 sama Persebaya, terus tetap 4-2-3-1 dan akhirnya mengubah tadi yang Mas Irawan bilang Javlon dimainin lebih ke depan sebagai gelandang bertahan. Itu ketika menang lawan PSM. Sebenarnya itu titik utamanya kebangkitan Persita tuh di situ sebenarnya. Walaupun menangnya agak-agak tuh waktu itu ya. Waktu itu agak-agak karena 2 gol penalti dan ya iuran sampai ya gitu-gitulah, ada drama-drama, tapi ya paling enggak itu titik baliknya karena setelah itu terjadilah 4 kemenangan beruntun gitu. Dan ya gue ngelihatnya inilah yang harus dilakukan oleh tim-tim Liga 1. Bukan tim Liga 1 juga, maksudnya tim sepak bola lah gitu. Bahwa ketika lu ada yang salah dengan pertahanan lu, di pertandingan pertama lu kalah 4 gol, lu membenahi lini pertahanan lu lebih dulu ketimbang lini depan. Karena kalau gue ngelihatnya sampai sekarang strikernya Persita belum banyak berkontribusi. Tapi kan lini lain bisa works dengan. Iya makanya maksudnya ya dia utamanya memperbaiki lini belakang dulu lah. Karena slot dengerin. Iya slot. Lu mau ini? Gue pikir lu arahnya ke sana. Nyindir slot. Arahnya mau ke slot nih. Iya, biasanya memang kayak gitu. Harusnya benahi dulu lini pertahanan lah. Kalau lagi gonjang anjing kayak gitu tim. Madrid juga soalnya kayak gitu, benar. Musim ini diperbaiki lini pertahanan. Gitu. Ini yang dilakukan Carlos Peña ternyata. Memperbaiki dulu pertahanan dengan majuin Javlon lah. Karena Javlon ini ada 2 kelebihan gitu. Dia kan back, tapi dia bagus juga distribusi bolanya. Jadi ya udahlah taruh tengah, win-win solution juga. Dia bisa jadi back tambahan ketika bertahan gitu kan. Tapi ketika menyerang ya distribusinya juga bagus buat transisi cepat. Beberapa peluang juga tercipta dari umpan directnya dia. Nah itu selain itu juga memudahkan kerjanya si Ben Sinyong juga kan di tengah. Dia kan Ben Sinyong itu kan vital juga ya. Dia dari berapa musim sih dia? Musim lalu apa? 3 musim ya. Deh. Iya, dan ketika sebelum ada Gusenov, Ben Sinyong tuh fokusnya agak-agak terbagi. Dia harus mikirin defense juga, mikirin offense juga. Dan ketika ada Javlon ya pada akhirnya distribusi bolanya Ben Sinyong lebih kelihatan gitu kan, arah switch play-nya yang dilakukan gitu. Dan di belakangnya ya ternyata cukup solid juga ketika Zubaib sama Ruji main. Iya, jadi ya aman lah. Ini sesuatu perubahan yang positif buat Persita dari Carlos Peña. Dan tapi menurut kalian siapa pemain kuncinya yang kelihatannya wah nih impresif banget nih di kebangkitan Persita? Siapa di? Alex Andrejic. Sebetulnya kalau dari tadi kita bilang Peña cukup merata kasih kesempatan ke Bro main. Cuman kan di beberapa faktor menurut gue kalau ngomongin pemain kunci yang
sampai sejauh ini bagus bisa, lah gitu bagus lah gitu, untuk si apa namanya Persita. Siapa tadi lu bilang? Javlon. Gue malah ngeliat ke enggak. Eberbesa. Oke. Karena ya dengan kemarin kan terakhir sebelum lawan Bali dia sempat golin juga. Jadi menurut gue ada alternatif dan ada opsi lain di lini serangnya Carlos Peña tuh dengan kemunculan Eberbesa. Bahkan ini kayaknya sejauh ini di Super League musim ini jadi salah satu musim paling oke-nya Eberbesa nih di kompetisi di karirnya dia gitu. Jadi dengan kemenangan 5 beruntun kemarin yang dari bawah terus akhirnya bisa sempat sampai sekarang naik ke atas. Kalau ditanya siapa pemain kunci, sebenarnya ada beberapa. Tamir juga bisa main oke gitu di lini belakang. Terus juga ya Eber kasih alternatif lain, kasih opsi permainan di skema permainan Carlos Peña untuk di Persita musim ini. Iya, oke itu. Kalau dari Abdi Eberbesa, kalau lu siapa? Kalau ngejebutin 1 atau 2 nama kayaknya nggak fair ya, karena kalau gue ngeliat sebenarnya Persita ini sangat kolektif ya. Oke. Bahkan kontribusi semua pemain tuh cukup berimbang ya, walaupun kalau kita ngelihat dari layar kaca oke lah ada 1-2 yang penampilannya impresif gitu, mungkin karena skill individunya oke gitu kan, kontribusi dalam gol dan asisnya juga kelihatan. Tapi sebenarnya kan ya kayak yang gue sebut tadi, Bessiniong aja walaupun dia posisinya di pivot tapi kontribusinya sangat vital gitu, sampai akhirnya Goshenov juga main di situ, dan Ryuji Utomo walaupun pemain lokal dan sejauh ini selalu dipertanyakan gitu soal performanya, juga ternyata bisa mengisi slot di belakang itu cukup baik juga gitu. Tapi kalau harus memilih 1 nama, mungkin ya gue ngeliat sih Reiko Rodriguez tuh kehadirannya cukup berpengaruh besar ya, terutama di serangannya Persita gitu. Dan ya pada akhirnya itu juga yang mengangkat performa secara keseluruhan gitu. Eberbesa jadi lebih oke, Pablo Garnet juga lebih oke gitu, dan lain-lainnya gitu. Iya, dan Pablo Garnet tuh super sub banget loh. Maksudnya dia muncul ketika ya Eberbesa mungkin udah buntu, dia baru masuk tuh umpan-umpan dari servisnya bisa bagus. Pablo Garnet super sub itu dia. Nur Hardianto juga super sub. Beberapa kali dipercaya ya bisa tampil maksimal lah, walaupun kalau yang pas kalah sama Persija dia tuh striker. Ingat gue. Iya, ingat gue depan gawang ke atas dia. Belum hoki ya? Iya, belum hoki. Hoki sama Andrezic. Iya, Andrezic belum. Hoki kayaknya karena gue agak ngelihatnya gimana ya? Hoki kan main di kanan ya, tapi dia lebih aktif. Iya. Aktif di kotak penalti kadang kan. Iya. Dia nggak lebih banyak megang bola kayak winger-winger pada umumnya gitu. Betul. Dia lebih aktif ke depan aja gue. Ya itulah hal-hal teknis tim pelatih yang bisa lebih Tapi juga Hoki juga baru kontribusi golnya juga baru satu. Cuman ya itu mungkin nambah opsi di lini depan itulah. Hampir 2 kemarin seperti dia. Pergerakan pemain timnas harus dijaga gitu. Kadang masa lu lepas gitu kan, pemain timnas labelnya lu lepas, nggak mungkin lah gitu. Tapi BTW Persita ini ternyata kalau gua baca-baca riset ternyata target mereka tuh 3 besar musim ini. Cukup cukup muluk ya, bagus lah. Muluk tapi cukup realistis lah. Iya, realistis lah, karena biasanya kan targetnya juara Mas. Gimana sih? Itu cukup realistis lah 3 besar mah. Persita gimana? Target enggak juara, yang lain target juara. Tahu yang lain juara, masa 3 besar doang gimana? Tapi dengan apa yang sejauh ini Persita kasih lihat di lapangan, target 3 besar menurut gua realistis, karena masih banyak pekan lah untuk dia ngumpulin poin, memperbaiki penampilan untuk endingnya kan di 3 kan, bukan 1 kan. Jadi masih cukup masuk akal lah. Tinggal kita lihat konsistensinya aja sampai akhir musim kayak gimana. Iya, kalau gue ngeliat juga musim lalu kan Persebaya yang ketiga ya. Persebaya atau siapa ya yang musim lalu ketiga, atau Bali? Kayaknya Persebaya dah. Persebaya yang gonjang-ganjing gitu aja bisa 4 besar musim lalu, maksud gue gitu lah. Persebaya gonjang ganjing tiba-tiba jago-jago banget, turun-turun banget akhir musim jago lagi. Jadi bisa masuk tuh. Ya, tapi itulah sepak bola Indonesia, khususnya Liga Indonesia ya. Kalau kita bicara Persita yang musim lalu hampir kita udah mikir degradasi nih tim. Tapi akhirnya bisa di akhir-akhir tuh kayak Fortuna kayak
mihak banget ke dia akhirnya lolos gitu dan sekarang bisa naik lagi gitu. Ya bahkan juara aja bukan mustahil ya. Banyak kan tim yang kayak gitu kan yang di musim lalu di bawah ternyata besoknya tiba-tiba di atas. Bahkan musim lalu tim promosi tiba-tiba jadi juara ada juga. Ada aja. Liga Indonesia seperti itulah. Jadi bukan hal yang aneh lah kalau. Jadi kalian realistis lah ya. Realistis sangat. Karena sepak bola Indonesia bukan cuma faktor tenis, ada banyak faktor lain yang banyak kejutannya. Kalau banyak kejutan, iya. Banyak kejutan. Apa Persita 5 match beruntun? Belum aja 4 kekalahan beruntun. Aduh kayak sama lagi. Itu lagi. Iya ya, abis 5 beruntun. Ini udah imbang nih. Apa imbang beruntun ntar aja loh. Oke, itu dia pembahasan kami soal performa impresif Persita Tangerang yang sebelumnya. Tapi kan dia udah kalah duluan di awal musim, gak kayak Liverpool. Oh iya. 2 ya, gitu. berarti masih ada 2 lagi. Iya, dia udah kalah duluan. Nge-highlight 5 kemenangan beruntunnya. Iya. Tapi jadi setiap ada tim yang melalui 5 kemenangan beruntun harus diiringi dengan 4 kekalahan beruntun. Ya emang gitu, ini dunia berjalannya kayak gitu. Kadang di atas kadang di bawah. Ini kan MU kan berputar MU aja gitu. baru 2 kemenangan beruntun kan. 3 lagi tuh baru. Udah 3 sekarang. Oh 3 ya? Iya. Nah, berarti 2 lagi baru fase 4 kali. Benar, nunggu orang potong rambut dulu tuh. Nah, itu. Oke, kalau menurut kalian gimana pendukung Persita Tangerang? Apa aja faktor Persita bisa bangkit di awal musim ini dan kalian pede gak bisa finish di 3 besar nanti? Sampai jumpa di episode selanjutnya.